karena tiba-tiba pengisian BBM dihentikan dengan alasan stok BBM telah habis. Padahal sebagian warga sudah mengantri belasan jam di SPBU menunggu pasokan BBM tiba dari depo Pertamina. Beruntung, keributan dapat dikendalikan petugas polisi dan TNI yang mengamankan proses pengisian BBM. Krisis BBM di Mandailing Natal, Sumatera Utara hingga kini belum teratasi pasca bencana tanah longsor dan banjir. Pasokan memang telah tersedia, namun kuotanya dibatasi hingga tak mencukupi kebutuhan masyarakat. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Presiden Prabowo kembali mengunjungi para korban bencana Aceh. Presiden memastikan pemerintah tak akan tinggal diam untuk membantu masyarakat yang terdampak. Masyarakat antusias saat Presiden Prabowo Subianto kunjungi posko pengungsian SMPN 2 Wih Pesam di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Para pengungsi berebut berfoto dan bersalaman dengan Presiden. Dalam kunjungannya yang ketiga di Aceh ini, Presiden berjanji akan mengganti semua rumah milik korban bencana Aceh. Kita sudah siapkan juga rencana untuk mengganti semua rumah yang hanyut. Tapi tentunya kita butuh kesabaran dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karena tidak bisa kita seketika selesaikan semua. Sebelumnya didampingi Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Presiden Prabowo kunjungi para pengungsi banjir bandang di Karangbaru, Aceh Tamiang. Gambar gue, Bang. Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyapa korban banjir yang terbaring hingga menyapa anak-anak di pengungsian. Presiden Prabowo memastikan pemerintah tak akan tinggal diam dan akan terus turun membantu masyarakat terdampak. Prabowo juga sempat meminta maaf karena aliran listrik belum sepenuhnya pulih imbas banjir bandang. Sebelumnya, sejumlah posko pengungsian BNPB yang dikunjungi Prabowo di Aceh Tamiang ternyata baru saja didirikan sehari sebelum kedatangan kepala negara. Sejumlah warga di posko pengungsian menyebutkan jika dapur umum yang disediakan di posko pengungsian tersebut juga baru saja didirikan. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Tim Liputan iNews melaporkan. Terisolir akibat banjir bandang, warga di Aceh dan Sumatera kehabisan bahan makanan. Warga pun bahu-membahu berjuang mencari makanan. Ada ribuan pemburu sembako melewati jalur lintas menuju Lok Semawe. Pemandangan tidak biasanya terjadi di Bener Meriah, Lok Semawe. Ratusan warga korban banjir harus berjuang menembus bukit demi mencari sembako. Dengan menggunakan motor, mereka rela antri berjam-jam untuk melintasi bukit. Bencana banjir bandang membuat mereka terisolir selama 16 hari hingga kehabisan bahan makanan. Rusaknya akses jalan memperparah keadaan. Perjuangan mencari makanan dan perlindungan juga dilakukan korban banjir lainnya. Akibat jembatan hilang di Telan Bandang, warga harus bertaruh nyawa melintasi sungai deras di atas utas tali yang rapuh. Warga pun bahu-membahu mengevakuasi seorang lansia yang terisolir dan memerlukan pertolongan. Usaha bertahan hidup juga dilakukan korban banjir di Tepin Mane, Biren, Aceh. Akibat jembatan Tepin Mane putus terbawa banjir, ratusan warga pun terisolir. Bahu-membahu mereka membuat kereta gantung seadanya. Walaupun jauh dari keselamatan, namun tidak ada pilihan. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Aceh Muzakir Manaf mendalami laporan 80 ton bantuan korban bencana Aceh yang hilang. Diduga bantuan tersebut tidak tepat sasaran pada proses penyalurannya.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mu'alem mengaku telah menerima laporan sebanyak 80 ton bantuan untuk korban bencana Aceh hilang. Bantuan tersebut diduga tidak sampai ke tujuan untuk wilayah Aceh bagian tengah yang dilanda bencana. Mu'alem menegaskan dirinya belum mengetahui pasti laporan kehilangan bantuan tersebut. Persoalan ini akan dicek kembali bersama TNI dan Polri. Sebenarnya kalau Benang Meriah Aceh Tengah, kalau kita pikir-pikir ya sudah maksimal. Tapi tergantung di lapangan mereka tepat sasaran atau tidak. Saya dengar berita, di berita burung atau berita tidak valid ya. Ini ada 80 ton yang hilang entah kemana. Kita turunkan semua di Benang Meriah. Dan banyak donatur-donatur yang menyumbangkan. Tetapi seperti itu tidak tepat kepada sasaran. Jadi kita mohon kepada semua orang-orang di situ, relawan di situ tepat sasaran lah. Dan juga kita mohon kepada Bapak Sagor, Bupati Benang Meriah supaya dengan seadil-adilnya membagi sembako. Sebelumnya, Mu'alem resmi menetapkan perpanjangan status keadaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh hingga 2 pekan ke depan. Penetapan status tanggap darurat bencana tersebut akan berlangsung selama 14 hari terhitung sejak 12 Desember hingga 25 Desember 2025. Dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Evakuasi 2 orang lansia penderita stroke di Desa Burni Pase, Kabupaten Bener Meriah Aceh berlangsung dramatis. Anggota TNI yang membantu evakuasi harus berjalan kaki melewati jalan terjal hingga 6 km. Dua orang lansia berusia 60 dan 65 tahun penderita stroke ini harus digotong secara bergantian oleh anggota TNI. Mereka menjadi korban banjir bandang di Bener Meriah Aceh yang desanya terisolir. Akibat akses jalan yang lumpuh, kedua lansia ini digotong dengan cara berjalan kaki hingga 6 km menuju ke Puskesmas Buntul yang menjadi fasilitas kesehatan terdekat. Medan terjal dan licin membuat evakuasi hanya bisa dilakukan secara manual tanpa bantuan kendaraan, apalagi alat berat. Setibanya di Puskesmas Buntul, kedua lansia langsung ditangani oleh petugas kesehatan untuk mendapatkan perawatan intensif. Hingga kini anggota TNI di wilayah terdampak banjir bandang terus terjun ke lapangan membantu evakuasi warga terdampak. Dari Bener Meriah Aceh, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga korban banjir bandang di kawasan Batu Busuak, Kecamatan Pauh, Kota Padang nekat turun ke sungai untuk mengalihkan arus batang kuranji secara manual. Langkah berbahaya ini terpaksa mereka lakukan karena tak ada bantuan alat berat yang dikerahkan ke lokasi. Pasca banjir susulan yang terjadi di kawasan Batu Busuak, Padang, Sumatera Barat, Rabu kemarin. Satu-satunya akses jalan menuju permukiman ambles diterjang luapan sungai Batang Kuranji dan tak lagi bisa dilalui kendaraan. Akibatnya, lebih dari 300 kepala keluarga terpaksa terisolir tanpa bantuan logistik yang memadai. Banjir bandang yang menerjang wilayah ini juga membentuk aliran sungai baru yang mengancam putus totalnya akses jalan menuju permukiman warga. Puluhan warga nekat menerjang derasnya arus sungai untuk mengalihkan aliran secara manual. Warga mengaku geram karena sudah lebih dari 2 minggu pasca banjir bandang tak ada satupun alat berat yang diterjunkan untuk menangani sungai yang terus menggerus akses jalan kampung. Sudah ada turun, cuman dari Semen Padang udah di atas, yang mengkurdi di atas. Jadi yang sekarang dampaknya yang memutus aset kan ini Pak. Ya. Jadi alat itu tidak ada dipekerjakannya.
Jadi kami yang di sini sudah sangat kesusahan untuk transportasi masa sembako. Apalagi jalan udah putus, bagaimana anak-anak kami sekolah mau makan. Jadi kami sangat bermohon kepada yang bersangkutan kepada pemerintahan Kota Padang, kami segera direnovasi kebaikan Pak. Dengan peralatan seadanya, warga bergotong royong mengubah arah air agar tidak semakin merusak jembatan dan badan jalan yang menjadi sumber mobilitas utama di kampung tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Untuk menjangkau wilayah terisolir akibat longsor dan juga banjir bandang di Sumatera Barat, pengiriman bantuan dilakukan menggunakan helikopter. Misi bantuan ditujukan ke wilayah tanah datar dan Kabupaten Agam yang hingga kini masih kesulitan akses darat akibat material longsor dan lumpur tebal. Kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak longsor dan banjir bandang di wilayah Sumatera Barat terus diwujudkan melalui distribusi logistik dari Lanut Sultan Syahrir menggunakan helikopter. Misi bantuan ditujukan ke wilayah tanah datar dan Kabupaten Agam yang hingga kini masih kesulitan akses darat akibat material longsor dan lumpur tebal. Pada misi pertama, helikopter menurunkan logistik seberat 1.300 kg di lapangan sawah Lingkuang tanah datar. Bantuan ini terdiri dari bantuan pokok, makanan siap saji, air mineral, perlengkapan bayi, serta obat-obatan bagi pengungsi. Sementara itu, misi kedua dilakukan ke lapangan Jorong Masang Kabupaten Agam dengan membawa bantuan seberat 1.500 kg yang langsung diterima perwakilan posko bencana setempat. Kami dan ke bagian utara itu bagian Pasaman dan Pasaman Barat, Palambayan, Kabupaten Agam. Kemudian di bagian agak selatan timur ada ke Solok, kemudian ke lebih selatan lagi ke pesisir dan pesisir selatan. Pengiriman bantuan melalui udara akan terus dioptimalkan agar kebutuhan warga terdampak bencana dapat terpenuhi. Dari Padang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Petugas kepolisian memastikan keselamatan warga saat menyeberangi jembatan darurat di Sungai Aek Garoga, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Petugas juga membantu membawa barang warga, bahkan menggendong anak-anak melintasi jembatan. Beginilah suasana jembatan darurat di Desa Aek Garoga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pasca banjir bandang pada 25 November lalu. Akses jalan penghubung Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah Sumatera Utara terputus pasca diterjang banjir bandang. Jembatan darurat dari gelondongan kayu yang hanyut dibuat untuk penghubung akses sementara warga. Arus sungai yang deras membuat sebagian warga takut untuk melintas. Guna memastikan keselamatan, personel Satbrimob Polda Sumatera Utara dikerahkan untuk membantu warga, bahkan menggendong anak-anak. Syukurlah ada Bang Brimob bisa terbantu kita untuk menyeberangi jembatan ini, karena kalau dilihat sangat takut kita ya kan. Tapi karena ada Bang Brimob kita terbantu, karena kita anak-anak kita kecil-kecil. Iya. Jadi cukup terima kasih banyak. Kami juga membantu, misalnya ada masyarakat yang bawa logistik gitu Bang, bahan-bahan makanan, kami juga membantu mereka menyeberangkan dari sungai kan Bang. Mungkin sebagian warga mungkin kurang berani melihat arus yang cukup deras dari efek dari banjir kemarin Bang kan. Apalagi kemarin sempat datang susulan itu, air naik. Akses jalan penghubung antara Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah Sumatera Utara putus di dua titik berbeda pasca diterjang banjir bandang. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Korlantas Polri mengirimkan bantuan logistik dan kendaraan ke wilayah Sumatera yang terdampak bencana. Seluruh bantuan diarahkan ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk mempercepat penanganan di lapangan. Korlantas Polri menggerakkan 25 mobil patroli untuk membantu operasional di titik-titik bencana. Pendistribusian dilakukan dengan pembagian 9 unit untuk Sumatera Barat, 8 unit untuk Medan, dan 8 unit untuk Aceh. Untuk memenuhi kebutuhan warga, Korlantas juga mengirimkan 1.500 paket sembako ke daerah terdampak. Sebanyak 55 personil Polantas juga dikerahkan untuk membantu pengamanan, pengaturan arus, dan juga pelayanan kemanusiaan di lapangan.
Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo menegaskan arahan khusus agar anggota menjaga profesionalisme dan integritas selama bertugas di wilayah bencana. Bantuan ini diharapkan mempercepat penanganan darurat serta memulihkan akses warga di sejumlah daerah bencana di Sumatera. Restu, moga-moga bantuan yang kami kirim ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita, terutama dalam rangka penugasan dan pelayanan masyarakat di tempat bencana, termasuk juga kita mengirim anggota Polantas untuk bisa melakukan evaluasi tentang pelayanan darurat, ya, baik itu SIM, STNK, BPKB yang mungkin hilang, mungkin kena banjir, tentunya akan kita permudah dalam rangka nanti pengurusannya. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Mohon doa restunya, semoga bantuan kendaraan, sembako dan lain sebagainya ini bisa meringankan. Ya pemirsa, puluhan abang becak di kawasan Aik Manis, Kota Sibolga terpaksa berhenti total mencari nafkah selama 2 pekan terakhir. Hal ini terjadi setelah akses jalan di Jalan Murai tertimbun material longsor setinggi hampir 1 meter. Ya pemirsa, sejak banjir dan longsor melanda pekan lalu pemirsa, para tukang becak tidak dapat keluar masuk permukiman. Akibatnya mereka tidak bisa mengantar penumpang dan kehilangan penghasilan untuk keluarga. Karena akses jalan bang ya. Konco Gori, salah satu abang becak warga Aik Manis, mengungkapkan bahwa mereka terpaksa mengandalkan makanan dari dapur umum selama 14 hari terakhir. Jalan tertutup total membuat mereka tidak bisa bekerja. Tim gabungan BPBD, TNI, dan Polri juga terus melakukan pembersihan material longsor untuk membuka akses jalan yang menghubungkan 43 rumah warga di kawasan terdampak. Dan pemirsa, kita akan terhubung langsung pemirsa dengan jurnalis iNews ada Sukriyadi Tanjung untuk mengetahui situasi di Sibolga pasca bencana hari ini pemirsa. Halo, selamat siang Sukriyadi. Selamat siang bang, izin bang. Ya, suara Anda tidak begitu jelas terdengar Sukriyadi. Bisa agak dikeraskan volumenya Sukriyadi. Bagaimana kondisi terkini pasca bencana banjir longsor kemarin Sukriyadi hingga saat ini? Oh, untuk daerah Sibolga sendiri bang, itu masih menyelesaikan akses jalan dulu bang. Tapi kondisi hujan masih terus terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah bang. Sejauh ini update dari pembersihan jalan sana sudah berapa persen sudah bisa dilalui kendaraan di sana Sukriyadi? Kalau di dalam kota bang itu sudah hampir 75% bang. Cuman akses dari luar kota bang menuju dari Taput menuju Sibolga dan Tapsel menuju Tapteng itu masih dalam perbaikan bang. Ada 18 titik amblas jalan yang belum bisa dilalui, harus menggunakan jalan alternatif seperti gang-gang sempit, tapi sudah mulai dilancarkan bang, dibantu oleh relawan dan warga dan TNI Polri bang. Oke Sukriyadi, mungkin sambil menjelaskan Anda bisa memberikan gambaran kepada kami melalui layar televisi seperti apakah kondisi terkini di Sibolga dan saat ini Anda berada di mana? Oh, saat ini kita sedang berada di Aik Parambunan bang. Di sini kondisinya ada 5 orang yang meninggal pasca bencana hari pertama bang. Yang ini kondisi rumah warga bang, masih ini bang, masih ada warga masih membersih-bersihkan rumahnya bang. Nah, ada yang situasi, ada yang masih di pengungsian bang. Ada yang beberapa orang tua masih bersih-bersih juga. Ini situasi rumah warga masih rusak parah bang. Ini arah ke sana kita tidak bisa bang karena masih ada sampai 5 meter tanah bang, belum bisa dilalui, harus jalan kaki, tapi material masih banyak di sana yang kayak seng, paku. Ya harus berhati-hati bang ke sana. Oke, ini saya juga lihat tadi di perumahan yang Anda laporkan pada hari ini, rekan Sukriyadi, ada beberapa warga juga yang masih bermukim di sana. Apa memang akan tinggal di pengungsian? Ada yang tinggal di sini bang, tapi sebagian keluarga masih mengungsi di tempat pengungsian bang. Oke, dengan mereka tinggal di sana, apakah jaringan listrik di sana sudah mulai menyala, rekan Sukriyadi? Kalau listrik sudah menyala bang, cuman kalau internet masih
kadang hidup, kadang mati, belum 100% lancar Bang. Ini ada beberapa warga yang tinggal di sana, Sukriyadi menetap di sana. Apa alasan mereka hingga saat ini tidak ke pengungsian, malah menetap di rumah? Infonya Bang, karena masih ada barang-barang yang harus dijaga Bang, karena situasi lampu kan mau hidup, mau kadang mati Bang, karena harus ada penyesuaian listrik di daerah Tapteng dan Sibolga Bang. Jadi orang ini harus menjaga rumahnya karena TNI Polri masih mengusahakan yang di Tapteng Bang, terkait 12 desa yang masih terisolir Bang. Oke, rekan Sukriyadi, tadi ada katakan di depan Anda ada masih tumpukan material longsor setinggi 5 meter di sana. Nah, ini dengan kondisi yang masih tetap hujan di sana, rekan Sukriyadi, apakah masih ada titik rawan longsor tidak di sana? Masih ada Bang, karena posisi 2 hari yang lalu masih ada material tanah yang jatuh dari atas gunung, mungkin karena ini gunungnya tidak ada batunya Bang, hanya tanah saja. Jadi kalau ada air, kalau hujan deras Bang, tanahnya masih jatuh Bang. Itu membuat warga sekitar masih was-was saja Bang. Nah, Sukriyadi, meski ini longsor juga masih terus terjadi di sana, tapi ada juga warga yang tinggal dekat dengan longsoran di sana. Ini tidak ada petugas keamanankah yang untuk menghimbau warga untuk meninggalkan rumah mereka? Masih Bang, masih ada TNI Polri, cuman harus bergantian Bang. Kebetulan Binsa dan Babit Katimasnya juga rumahnya terkena longsor, mungkin istilahnya sip-sipan Bang, karena dia juga harus membantu keluarga dan rumahnya juga Bang. Nah, kalau dari lokasi terdampak Anda melaporkan pada saat ini, rekan Sukriyadi, apakah ada laporan ada warga yang dinyatakan masih hilang di sana? Kalau nyatakan hilang tidak ada Bang, karena yang meninggal sudah berhasil ditemukan oleh tim Basarnas dan TNI Polri. Dan kalau info hilang, saya tanya sama BPBD tidak ada Bang. Tapi kalau di Tapteng hampir 108 orang dinyatakan hilang Bang. Nah, selain di posisi Anda melaporkan saat ini, wilayah mana saja yang paling terdampak hingga saat ini? Wilayah yang terdampak itu Bang masih di Sibolga Utara Bang. Yang kedua di Aek Manis, yaitu Jalan Murah yang meninggal tertimbun longsor itu sampai 43 Bang yang ditemukan. Terus yang di daerah Tapteng ada 12 desa yang belum bisa dijangkau Bang, harus lewat helikopter Basarnas Bang. Itu pun harus lewat jalur udara Bang. TNI aja harus menggunakan jalan kaki Bang, baru saya sampai ke desa itu, karena akses jalan terputus Bang. Terputus total Bang. Sukriyadi tetap berhati-hati saat melaporkan saat ini Sukriyadi, mengingat di beberapa titik rawan longsor masih terus terjadi di sana, rekan Sukriyadi. Kalau kita berbicara soal pengungsian saat ini Sukriyadi, ini jauhnya lokasi berapa jauh dari lokasi Anda melaporkan pengungsian di sana? Jarak hampir 20 menit Bang, menggunakan sepeda motor Bang. Kalau saat ini Anda sempat ke pengungsian tadi, rekan Sukriyadi, bagaimana kondisinya kalau saat ini pengungsian di sana? Kebetulan tadi saya di posisi di pengungsian Tapanuli Tengah Bang. Itu krisis air bersih, dan banyak warga yang mengalami diare dan gatal-gatal Bang. Oke, air masih sangat krisis di sana. Bagaimana dengan obat-obatan kalau begitu di sana, rekan Sukriyadi? Kalau obat-obatan, Pemkap Tapteng tadi dari Puskesmas Pandan melaporkan standby. Cuman karena mungkin tidak terbiasa dengan air yang begitu keruh, mengakibatkan ada penyakit diare untuk anak-anak dan gatal-gatal Bang. Oke, kemarin Presiden kembali mengunjungi daerah bencana. Anda mengetahui tidak ada kabar bahwa Presiden akan ke wilayah Sumatera Utara hari ini? Sampai saat ini Presiden masih di Aceh Tamiang Bang, rencana akan menuju Sumatera kembali Bang, karena terkait adanya bantuan untuk rumah warga yang tertimbun longsor dan rusak karena banjir bandang itu Bang. Kalau pasca kedatangan Presiden pekan lalu, rekan Sukriyadi, ada bantuan yang nyata setelah kedatangan Presiden kemarin? Ada Bang, itu bantuan kayak mie instan, beras, itu turun semua Bang. Cuman ada beberapa bantuan yang masih di posko Bang, karena harus mengirim lewat jalur udara Bang. Dan situasi cuaca di sini tiap hari hujan Bang, dan harus menunggu cuaca tenang dulu baru heli bisa menuju daerah yang terisolir Bang. Oke, baik, rekan Sukriyadi Tanjung melaporkan langsung dari Sibolga, Sumatera Utara. Kami harap tetap berhati-hati di sana, rekan Sukriyadi. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Siap, terima kasih Bang.
Ya pemirsa, hingga 2 pekan lebih pasca banjir bandang menerjang Kabupaten Agam, Sumatera Barat, situasi di sana masih jauh dari normal. Sejumlah wilayah masih gelap gulita dan ratusan korban masih dalam proses identifikasi dan pencarian. Ya pemirsa, kondisi di malam hari pemirsa masih gelap gulita tanpa penerangan listrik yang dialami oleh warga di kawasan terdampak banjir bandang. Di Kecamatan Palembayan, di rumah-rumah dan tempat-tempat pengungsian, jaringan listrik pun belum sepenuhnya menyala, khususnya di daerah yang jauh dari jalan raya. Menurut Wali Nagari Salareh Aya Timur, Zen Ahmad Fauzi, dalam sepekan terakhir ini pemirsa, tiang listrik yang dipasok telah dipasang di pinggir-pinggir jalan utama. Listrik sudah mulai menyala di sejumlah titik, namun pemulihan masih terbatas. Karena di sini lebih ke ledakan material, tidak karena tempat pengungsian sekalian. Hingga kemarin malam pemirsa, posko tanggap darurat Kabupaten Agam mencatat ada 192 korban tewas serta 72 orang masih hilang dan dalam pencarian. Di Nagari Salareh Aya Timur, korban meninggal tercatat ada 35 orang dan 35 lainnya masih belum ditemukan. Bantuan terus berdatangan ke posko pengungsian, sementara petugas memberikan dukungan trauma healing kepada anak-anak. Cuaca hujan deras yang kadang mengguyur kawasan ini secara tiba-tiba kerap menghambat aktivitas pendistribusian bantuan. Karena tempat pengungsian sekalian. Dan pemirsa, untuk informasi terkini dari Agam, Sumatera Barat pemirsa, sudah ada rekan kami, jurnalis iNews, ada Wahyu Sikumbang yang saat ini berada di Kecamatan 4 Koto Baru. Selamat siang rekan Wahyu. Ya Wahyu, bagaimana kondisi terkini pasca bencana di sana rekan Wahyu? Apakah aliran listrik sudah mulai merata di sana? Ya Pram, untuk di daerah Kabupaten Agam, saat ini saya sedang berada di posko tanggap darurat Kabupaten Agam, di tepatnya di Banu Hampu. Untuk ketersediaan listrik, saya kemarin ke Palembayan di Nagari Salareh Aya, itu petugas sudah mulai membangun jaringan listrik seperti mendirikan tiang-tiang listrik dan memasang jaringannya. Untuk di daerah-daerah di pinggir jalan itu listrik sudah mulai menyala, namun terkendala untuk di bagian di seberangnya, ada daerah seperti Subarang Aya namanya, itu di pinggiran sungai, itu listrik belum sepenuhnya menyala, termasuk dengan di Kecamatan Palupuah. Seperti tadi malam saya melintas di situ, itu daerah itu masih gelap gulita karena tiang-tiang listrik dan jaringan-jaringan listrik itu rubuh ditimpa oleh longsor yang terjadi 2 minggu yang lalu, Pram. Oke, Raka Wahyu, tadi Anda katakan ada sejumlah bagian wilayah di Agam ini tidak dapat menerima listrik secara merata. Kalau Anda dapatkan alasan dari pihak terkait, ini mengapa kendalanya di sana, apa yang terjadi? Ya, untuk pembangunan jaringan listriknya terkendala oleh akses jalan ke sana, Pram. Seperti ada jembatan darurat yang dibangun, terus datang lagi banjir ketika hujan deras turun, datang lagi banjir dan jembatan darurat itu runtuh. Begitu juga dengan di daerah Palupuah dan jalan menuju ke Palembayan itu. Banyak kemarin saya sampai malam lewat di situ masih ada sekitar puluhan, 25 sampai beberapa puluh lah titik longsor di pinggir jalan. Itu yang menjadi kendala untuk pendistribusian tiang-tiang listrik dan alat-alatnya. Gitu, Pram. Oke, Wahyu, saat ini Anda berada di mana, rekan Wahyu? Mungkin Anda bisa membagikan gambar Anda langsung dari sana ke pemirsa? Ya. Saya sekarang sedang berada di kantor camat Banu Hampu. Di sini sedang ada bantuan sedang terus ngalir di sini. Seperti sekarang ini dari pemerintah Kabupaten Kampar sedang mengirimkan bantuan. Ini sedang ada dropping bantuan dari Kabupaten Kampar. Bantuan-bantuan ini di stok di sini dulu untuk langsung nanti disalurkan kepada para korban. Tak jauh di dekat saya ini
sekitar 5 km arah ke timur itu tuh merupakan ada pengungsian. Pengungsiannya jalan ke Malala, itu tuh warga tidak bisa menempuh jalan ke Malala itu karena jalan ke sana juga belum tersentuh oleh alat berat. Beberapa titik longsor juga ada di situ. Sementara yang di pinggir sungainya, di belakang pengungsian itu juga warga tidak bisa kembali ke rumahnya karena rumahnya rawan. Kalau aktivitas siang-siang hari ini memang tidak ada warga yang berada di posko pengungsian karena mereka kebanyakan berladang. Oke, Wahyu, kalau dari pantauan Anda setiap hari di posko tersebut, apakah ini bantuan memang selalu datang setiap hari atau memang hari ini baru hari ini atau seperti apa? Ya, bantuan memang sudah banyak yang mengalir ya sejak terbukanya akses jalan di beberapa tempat di Kabupaten Agam ini. Bantuan sudah banyak yang mengalir, Pram. Tapi kendalanya cuma itu, untuk mendistribusikan ke daerah yang terisolir, yang tidak terjangkau dan tempat-tempat yang jembatannya putus. Begitu, Pram. Seperti di Palembang itu, di Jorong Subarangaya itu putus. Banyak yang putus-putus juga. Termasuk juga dengan di Ampek Koto ini, Sungai Landia itu masih terisolir, masih hanya dengan sepeda motor dan jalan kaki yang bisa ditempuh. Oke, artinya rekan Wahyu, artinya apakah beberapa wilayah di Agam ini masih ada yang terisolir dan belum bisa terjangkau? Bagaimana dengan warga yang tinggal di sana? Betul sekali, Pram. Seperti di Kecamatan Palupuah itu, Nagari Pagadi itu rata-rata terisolir. Termasuk dengan di Harasam itu hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki karena jalan untuk menuju ke ladang dan ke pemukiman warga itu tuh ada sekitar 56 kepala keluarga yang masih terisolir di sana. Tidak bisa ke ladangnya, jalannya masih tertutup longsor. Alat berat sudah mulai bekerja di sana, sudah drop untuk bekerja di sana, tapi belum maksimal. Gitu, Pak. Nah, untuk bantuan untuk mereka, puluhan kepala keluarga masih terisolir, seperti apa nanti caranya, rekan Wahyu? Ya, dropping bantuan dilakukan oleh relawan, termasuk dengan Babinsa, dengan berjalan kaki. Ada juga dengan sepeda motor, tapi estafet. Seperti itu yang maksimal yang baru bisa dilakukan. Kalau Anda mendapatkan informasi dari posko-posko setempat, ini apakah bantuan ini wilayahnya sudah mulai merata semua, mereka menerima bantuan, apakah masih ada kesulitan untuk ke sana? Ya, kalau bantuan sudah banyak ya, tapi memang masih dibutuhkan juga, karena seperti sembako, untuk peralatan MCK, obat-obatan, itu masih dibutuhkan untuk dalam jangka panjangnya. Pendistribusiannya juga belum begitu merata. Ada juga masyarakat yang masih mengaku belum mendapatkan bantuannya, seperti di kawasan Danau Meninjau, di seputaran Danau Meninjau itu tuh belum sepenuhnya terjangkau karena memang lokasinya itu sulit dijangkau dengan kendaraan, baik dengan sepeda motor atau dengan mobil, karena jembatan darurat yang dibangun itu sering kembali putus jika hujan deras kembali turun. Kalau kondisi cuaca hingga sejauh ini di Agam seperti apa, Rekan Wahyu? Ya, saat ini cuaca mulai cerah. Tadi sempat mendung. Kadang tiba-tiba hujan deras turun lagi. Masih belum tidak menentu begitu, Pak. Oke, listrik sudah mulai menyala di Agam. Bantuan juga sangat banyak di sana. Bagaimana dengan air bersih dan sanitasi untuk warga pengungsi di sana, Rekan Wahyu? Ya, untuk di Palembang kemarin saya sempat cek, pendistribusian bantuan itu dilakukan oleh petugas damkar Kabupaten Agam, dibantu dengan PMI Kabupaten Agam. Jika ada posko-posko pengungsian atau warga yang membutuhkan air bersih, itu bisa langsung kontak ke petugas di damkar. Seperti kemarin ada petugas damkar yang mengatakan kepada kita dan menyampaikan, membagi-bagikan nomor kontaknya. Bisa juga disampaikan kepada bupati dan nanti atau kepala dinasnya atau kepala BPBD, kepala dinas itu untuk nanti disampaikan oleh kepala dinas itu kepada petugas yang didamkar, sehingga petugas damkar bertanggung jawab untuk mendrop air bersih kepada pengungsi-pengungsi dan tempat-tempat posko-posko, begitu, Pak. Baik, Wahyu Sikumbang melaporkan langsung dari wilayah Agam, Sumatera Barat. Terima kasih, Rekan Wahyu, dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana, breaking news masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Ya, pemirsa, Presiden Prabowo kembali akan mengunjungi para korban bencana Aceh, di mana Presiden memastikan pemerintah tak akan tinggal diam untuk membantu masyarakat terdampak. Masyarakat antusias saat Presiden Prabowo Subianto kunjungi posko pengungsian SMPN 2 Wih Pesam di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Para pengungsi berebut berfoto dan bersalaman dengan Presiden. Dalam kunjungannya yang ketiga di Aceh ini, Presiden berjanji akan mengganti semua rumah milik korban bencana Aceh. Kita sudah siapkan juga rencana untuk mengganti semua rumah yang hanyut. Tapi tentunya kita butuh kesabaran dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian, karena tidak bisa kita seketika selesaikan semua. Sebelumnya didampingi Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Presiden Prabowo kunjungi para pengungsi banjir bandang di Karangbaru, Aceh Tamiang. Gambar gue, Bang. Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyapa korban banjir yang terbaring hingga menyapa anak-anak di pengungsian. Presiden Prabowo memastikan pemerintah tak akan tinggal diam dan akan terus turun membantu masyarakat terdampak. Prabowo juga sempat meminta maaf karena aliran listrik belum sepenuhnya pulih imbas banjir bandang. Sebelumnya, sejumlah posko pengungsian BNPB yang dikunjungi Prabowo di Aceh Tamiang ternyata baru saja didirikan sehari sebelum kedatangan kepala negara. Sejumlah warga di posko pengungsian menyebutkan jika dapur umum yang disediakan di posko pengungsian tersebut juga baru saja didirikan. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, rencananya Presiden Prabowo akan mengunjungi lokasi terdampak bencana di Langkat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, pemirsa, kita bergabung dengan jurnalis iNews, ada rekan Muhammad Hijrah Lubis di MTSN 1 Tanjung Pura di Langkat, Sumatera Utara. Selamat pagi, rekan Hijrah. Sehat. Ya, rekan Hijrah, apakah Anda mendapat informasi bahwa Presiden akan tiba di MTSN 1 pada hari ini? Pagi tadi saya mendapatkan informasi dari Kecamatan Tanjung Pura. Tadi jadwalnya belum juga bisa dipastikan kapan, jam berapa gitu. Kedatangannya sampai hari ini masih menunggu nih di MTSN Negeri 1 Langkat nih. Sampai hari ini masih ditunggu. Oke, ada informasi Presiden akan datang ke MTSN 1 di Langkat ini. Mengapa alasannya tujuan Presiden ke MTSN 1 Langkat ini saat ini? Karena gini, Bram, di sini ada dua lokasi, MTSN 1 Langkat dan MAN 1 Negeri bersebelahan. Ini jumlah dari pengungsi lebih 1.000 pengungsi, sementara di MTSN 400, di MAN itu 600-an kepala keluarga yang mengungsi di lokasi sekolah ini. Ini ada ribuan pengungsi yang masih bertahan di tempat Anda melaporkan saat ini. Lalu adakah Anda mendapat informasi bahwa fokus utama kunjungan Presiden pada hari ini untuk apa saja di sana? Rencana mungkin bertatapan wajah kepada masyarakat, menanya tentang bagaimana keadaan atau bagaimana kesehatan, bagaimana dengan kondisi distribusi makanan, dan juga bagaimana kondisi rumah-rumah warga yang masih sampai saat ini terendam banjir. Oke, selain kedatangan Presiden pada hari ini di daerah Langkat, Sumatera, ada nggak bantuan apa saja mungkin dijanjikan dibawa juga di pemerintah pusat dalam kunjungan hari ini? Sampai hari ini saya belum dapat informasi tentang bantuan itu juga, Bram. Namun Presiden setelah di sini dia juga akan mengunjungi rumah sakit RSUD Tanjung Pura yang ikut juga terendam sekitar
1,60 meter gitu. Sehingga rumah sakit tersebut tidak dapat beraktivitas, namun di lantai 2-nya menampung para pengungsi, begitu Bram. Kalau untuk di RSUD sendiri berarti artinya kegiatan medis di sana tidak dapat dilakukan? Kalau di rumah sakitnya sendiri, para tim medis mereka lebih menjemput bola dan juga lebih membuat posko-posko dan juga unit rawat daruratnya itu di pinggir jalan yang kondisinya pada saat itu yang tidak banjir, yang mungkin masih bisa ditaruhkan untuk menampung para pasien yang sakit pada masa itu. Kalau rumah sakit sendiri tidak dapat untuk menampung pasien karena UGD juga sudah sedada orang dewasa di dalam. Oke, mungkin sambil menjelaskan rekan bisa menunjukkan kepada kami seperti apa sih kondisi terkini di MTSN 1 ini, karena menurut Anda ada ribuan pengungsi yang berada di sana. Mungkin sambil menjelaskan Anda bisa melihat berbagi gambar kepada kami di sini. Ya, Hijrah. Kalau saat ini kondisi di pengungsian seperti apa, rekan Hijrah? Hari ini pengungsian cukup ramai, dan juga anak-anak juga dihibur oleh ibu-ibu polisi, ibu-ibu polwan, diajari bagaimana cara melukis, bagaimana cara menggambar, bagaimana menyanyi, menghibur secara yang dapat mereka lakukan agar anak-anak sudah hampir 21 hari Bram di lokasi pengungsian sampai hari ini. Karena akses rumahnya itu masih sepaha orang dewasa. Oke, ini banyak sekali pengungsi yang berada di MTSN 1 saat ini. Kalau aktivitas warga sehari-hari seperti apa di sana, rekan Hijrah? Sehari-harinya mereka ya bermain, ada juga yang membaca Al-Quran, ada juga yang aktivitas mereka, ada yang mengumpulkan makanan, ada juga yang sebelum datang bantuan pada masa itu mereka juga memasak. Saat ini kan sudah ada tim dari Polri juga yang sudah membuat dapur umum. Jadi mereka menunggu kesibukan dengan kegiatan aktivitas sehari-hari. Ada juga yang bermain HP, ada juga yang membantu juga para personil yang lagi membutuhkan. Oke, tidak hanya ada orang dewasa saja, tapi juga anak-anak yang mengungsi di sana. Lalu bagaimana dengan kegiatan trauma healing di sana, rekan Hijrah? Apakah berjalan di sana, rekan Hijrah? Kalau itu sudah dilakukan dan berjalan dengan baik. Hari ini anak-anak juga sudah ceria, sudah terlihatlah dari wajah-wajah raut, wajah bagaimana banjir di Kecamatan Tanjung Pura ini sangat luar biasa. Ini kalau disampaikan oleh warga yang saya kutip, ini yang paling terbesar yang pernah mereka rasakan. Bahkan ini sangat luar biasa, kedatangan air begitu cepat sampai ke rumah mereka. Namun seiring waktu mereka sudah bisa beraktivitas meskipun di tenda-tenda pengungsian. Namun dari wajah anak-anak ini sudah nampak kebahagiaan tersendiri karena datangnya banyak TNI dan Polri menghibur mereka dengan membantu mereka membuat dapur-dapur, mengangkat air, semua itu sudah dilakukan. Oke, Hijrah, ini bagaimana juga dengan ketersediaan logistik di sana berupa makanan, air bersih dan juga obat-obatan, apakah tersalurkan dengan baik? 7 hari atau 6 hari waktu itu masyarakat memang dalam kepanikan untuk menghadapi bagaimana pasokan itu belum sampai gitu ya. Namun seiring waktu sudah hampir 20 hari berada di posko-posko ini, di lokasi-lokasi posko bantuan sudah banyak yang berdatangan. Namun ada beberapa daerah yang juga belum mendapatkan pasokan makanan juga. Namun mereka hanya mendapatkan dari masyarakat atau orang-orang yang berkecukupan lah untuk memberi mereka menjemput ke kota gitu. Oke, kalau di wilayah Langkat sendiri, rekan Hijrah, apakah masih ada wilayah terisolir atau terdampak paling parah di sana? Kalau paling parah yang di lokasi yang saya duduk ini, di gedung MTSN, di desa Pekubuan. Pekubuan sendiri hampir 3 dusun itu
terkena atau terendam banjir, dan juga di daerah Dusun 9 itu tidak bisa melintas, mobil tidak bisa melintas. Oke, untuk saat ini seperti apa penanganannya, pemulihannya di sana? Apakah sudah masih ada warga yang terisolir, dan bagaimana penanganannya untuk mereka? Kalau sendiri sudah tidak ada, Bram. Namun waktu kejadian itu masih banyak yang terisolir. Namun hari ini penanganannya kayak banyaklah posko-posko yang didirikan. Rumah sakit Tanjung Pura juga membuat posko yang sedemikian rupa untuk mengantisipasi dari penyakit-penyakit yang ada. Namun ini, Bram, satu lagi yang mau saya sampaikan, dari masyarakat mengatakan bahwa air yang hari ini berada di pemukiman warga adalah genangan, bukan lagi air pasang gitu, Bram. Namun air yang tidak surut gitu, karena fungsi waduk dan mesin juga baru 2 hari ini menurut warga baru difungsikan, Bram. Oke, baik. Baik, rekan Hijrah, kami masih akan menanti informasi terbaru dari Anda langsung dari MTSN 1 Langkat di Tanjung Pura, Sumatera. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, Breaking News masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.